Halo semuanya, perkenalkan saya April Mutiara Sandi, mahasiswa semester 7 di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen suplai di farmasi, khususnya di apotek. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada kali ini berdasarkan ilmu yang saya dapat di mata kuliah manajemen suplai pada semester ini. Jadi yang akan saya sampaikan ini terkait perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Jadi langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada metode perencanaan kebutuhan farmasi. Ada 3 metode, yaitu yang pertama metode konsumsi, yaitu berdasarkan analisis data konsumsi obat dan alat kesehatan pada tahun sebelumnya. Sudah pasti dan tidak dapat dihitung per kasus. Contohnya adalah infus cairan dasar, injeksi generik, spuit 3 cc, 5 cc, dan infus set. Dengan rumus yang bisa dikalkulasikan pada yang tertera pada slide. Yang kedua ada metode epidemiologi. Jadi ini berdasarkan pola perkembangan kasus penyakit cenderung naik atau turun. Perencanaan untuk penyakit tertentu terutama jika obatnya mahal. Contohnya yang sedang marak pada zaman ini adalah penyakit COVID-19. Rumusnya dapat dihitung seperti yang tertera pada slide. Yang ketiga adalah metode kombinasi. Metode kombinasi adalah menggunakan metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan peresepan, kebijakan pelayanan, dan lain-lain dengan rumus seperti berikut. Kemudian ada keterangannya seperti tertera pada slide yang akan dijelaskan pada contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya, untuk metode konsumsi, yang soal pertama adalah kebutuhan obat lansoprazol di apotek Pia setiap bulannya sebanyak 100 strips setiap 3 bulan pembelian dengan lead time atau waktu tunggu 1 bulan. Tetapi terjadi stock out di PBF Yogyakarta selama 1 bulan, sedangkan sisa stok di apotek Tia hanya ada 20 ampul. Harga lansoprazol adalah 16.000 per strip, sehingga hitunglah berapa lansoprazol yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Jadi karena terjadi stock out, yang harus dilakukan adalah untuk menentukan T-nya itu sendiri. T-nya itu adalah lead time ditambah lama stock out, yaitu 1 ditambah 1 bulan dengan hasil 2 bulan. Kemudian safety stocknya adalah obat yang harus dibeli dengan cara lead time per jumlah hari dikali CA. Jadi CA ini adalah kebutuhan yang harus ada setiap bulannya. Jadi 60 hari dibagi 30 hari dikali 100 strip sama dengan 200 strip. Kemudian CT-nya itu CA dikali T ditambah safety stock dikurang sisa stok. Kemudian dengan hasil 380 strip, jadi yang harus dibeli itu adalah 380 strip. Dengan anggaran yang harus dikeluarkan yaitu 380 strip dikali dengan harga satuannya itu 16.000, kemudian didapatkan hasil 6.080.000. Jadi lansoprazol yang harus dibeli itu adalah 380 strip dengan anggaran yang harus disiapkan adalah 6.080.000. Kemudian lanjut ke metode epidemiologi. Jadi adalah contoh kasus. Kalimantan Selatan mempunyai banyak wilayah hutan lebat sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Apotek Tia dalam waktu tiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular adalah anti bisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Kemudian yang kedua itu asam tranxenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Kemudian ada yang ketiga ketorolac injeksi sebanyak 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Dan yang keempat, ceforaxim injeksi diberikan injeksi 2 kali sebanyak 1 gram selama 3 hari. Obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di apotek, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time atau waktu tunggunya itu
7 hari, yaitu seminggu. Harga untuk satu kali pemberian standar pengobatan gigitan ular adalah 500.000. Maka hitunglah berapa obat standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan tersebut. Kemudian kebutuhan obat, kita harus mengetahui kebutuhan obatnya itu sendiri sebelum menyiapkan anggarannya. Jadi antibisa ular itu 2 dikali 3 sehari, yaitu 6 botol dikali 5 pasien, berarti ada 30 botol yang harus disiapkan. Kemudian asam tranexamat itu juga dikalkulasikan seperti yang pertama, didapatkan 45 ampul. Kemudian yang ketiga, ketorolac injeksi 3%, itu didapatkan 30 ampul. Cefotaxime injeksi didapatkan yang harus disiapkan itu 30 ampul. Kemudian rata-rata standar pengobatan itu 30. Jadi safety stocknya itu lead time dikali jumlah hari per bulan dikali rata-rata standar pengobatan dengan hasil 7. Kemudian terapi pengobatan pasiennya itu dikalkulasikan dengan rumus seperti berikut yang akan menghasilkan 36 stok. Jadi harus mengstok 36 jumlah obat. Kemudian anggaran yang harus dikeluarkan itu dari 36 paketan dari kebutuhan obat ini dikali dengan 500.000 dihasilkan 18 juta. Jadi 18 juta ini dipergunakan untuk membeli 36 stok obat untuk antibisa ular atau pengobatan gigitan ular. Kemudian lanjut ke kelebihan dan kekurangan metode yang telah dijelaskan tadi. Untuk metode yang pertama itu metode konsumsi itu mempunyai kelebihan, mudah dilakukan dan data akurat, tidak butuh data penyakit dan standar terapi karena pada dasarnya itu adalah kebutuhan yang harus disuplai dari apotek itu sendiri. Kemudian kekurangannya itu memakan waktu lebih banyak. Dan yang kedua itu aspek medik pemakaian obat tidak dapat dipantau. Yang kedua itu ada metode epidemiologi, keunggulannya perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran. Kemudian standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola penggunaan obat. Karena pada dasarnya epidemiologi ini melihat dari penyakit yang biasanya ada di masyarakat setempat. Yang kedua, itu kekurangannya membutuhkan waktu dan tenaga terampil. Jadi harus mengamati penyakit apa yang ada di daerah tersebut. Kemudian data penyakit sulit diperoleh dan juga perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Kemudian setelah direncanakan harus adanya evaluasi untuk memperkirakan apakah efektif atau tidak. Jadi ini ada 2 cara, yaitu analisis ABC dan analisis Venn. Jadi analisis ABC ini pengkategorian berdasarkan nilai jumlah rupiah, dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C. Kemudian analisis Venn ini berdasarkan urgensi atau kepentingan. Yang pertama itu dibagi 3 kelas lagi, vital, esensial, dan non-esensial. Kemudian ini ada perincian dari analisis Venn dan ABC. Untuk analisis Venn ini, yang vital ini wajib ada obat-obatan itu life saving. Contohnya epinefrin, NaCl 3%, dopamin, vaksin tetanus. Jadi ini semacam antidot untuk penyakit-penyakit yang ada. Kemudian esensial itu esensial efektif menyembuhkan penyakit, masih bisa ditunda dan pemberiannya bila tidak ada. Contohnya antibiotik, NSAID atau obat antiinflamasi non steroid. Kemudian ada obat gastro, yaitu obat lambung. Kemudian ada yang terakhir non esensial, yaitu obat yang bersifat menunjang, tidak menyembuhkan secara langsung dan tidak diprioritaskan. Contohnya vitamin dan suplemen. Kemudian ada analisis ABC. Yang pertama itu yang kelas A. Kelas A ini adalah jumlah biaya 70-80% untuk pengadaannya dan jumlah stok hanya 15%. Kemudian yang kelas B ini jumlah biayanya 15-25% untuk pengadaannya dan jumlah stok hanya 20%. Kelas C itu jumlah biayanya kecil,
5-15%, kemudian jumlah stoknya 55%. Kemudian untuk metode perencanaan ini ada yang namanya ABC Striven, yaitu menggabungkan analisis ABC Ven untuk mengembangkan sebuah sistem manajemen yang dapat digunakan untuk prioritas. Jadi ini ada tabel berisi Ven dan ABC. Ini dilakukan ada irisannya, yaitu A, V, A, N, A, E, dan sebagainya. Jadi yang pertama itu ada kategori 1, mencakup barang yang penting dan mahal, yaitu AV, AE, AN, BV, dan CV. Kategori 1 ini didominasi obat golongan kardiovaskular, contohnya amlodipin, captopril, dan bisoprolol. Kemudian untuk kategori 2 itu ada BE, BN, dan CE. Ini didominasi oleh golongan antibiotik, analgesik, antipiretik, antihistamin, dan ekspektoran. Contohnya ibuprofen, amoxicillin, dan chlorpheniramine. Yang ketiga itu mencakup barang yang tidak penting dan murah atau CN. Ini didominasi oleh suplemen dan vitamin. Contohnya glukosamin, vitamin C, dan neurobion. Tetapi ini perlu dipertimbangkan kembali karena di musim pandemi seperti ini juga perlu suplemen dan vitamin. Namun ini hanya menerapkan ABC Ven yang biasa digunakan sebelum pandemi. Untuk metode ABC ini mempunyai kelebihan untuk menyajikan informasi tentang biaya yang lebih akurat dan informatif dalam pengambilan keputusan manajemen. Kemudian mampu memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk sehingga meningkatkan profitabilitas tanpa perlu meningkatkan harga produk. Kekurangan dari metode ABC ini adalah metode pelaksanaan yang kompleks, memakan waktu yang lama dan mahal. Belum lagi proses pengumpulan data dan entry data membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Kemudian yang kedua, pengalokasian biaya yang praktis mungkin agak sulit dilakukan karena bisa jadi tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Kemudian yang ketiga, laporan ABC sistem tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Kemudian metode Ven itu mempunyai kelebihan. Bila dana obat tidak cukup, maka dalam perencanaan disesuaikan dengan pengelompokan sistem Ven. Stok pengaman diatur agar obat vital tidak kosong, kemudian pelaksanaan monitoring atas pembelian dan persediaan obat kelompok V dan E agar tidak terjadi kekosongan persediaan. Kekurangan dari metode Ven ini adalah kekurangan persediaan bahan mentah akan mengakibatkan hambatan dalam proses produksi. Kemudian kekurangan persediaan barang dagangan akan menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan dan akan mengakibatkan kehilangan pelanggan, dan kelebihan persediaan menimbulkan biaya ekstra. Kemudian ada contoh soal. Jadi ini ada beberapa obat yang tertera pada tabel dengan rincian kemasan yang dibutuhkan, jumlahnya, harganya, dan jumlah harga. Kemudian ada nomor urut. Nomor urut ini menunjukkan dari anggaran yang dikeluarkan. Kemudian diurutkan datanya untuk menganalisis menggunakan cara ABC Ven. Jadi kita urutkan datanya dari harga yang harus dibelinya harus dikeluarkan, kemudian dikumulatifkan untuk mencari presentasi kumulatif, kemudian bisa ditentukan ABC-nya di sini. Jadi bisa dilihat ini ditambah, kemudian di presentasinya ditambahkan juga. Didapatkan ABC seperti tertera pada tabel. Jadi yang paling urgent yang harus disiapkan adalah paracetamol dan amoxicillin. Untuk yang sisanya mengikuti. Kemudian untuk analisis Ven, ini berdasarkan penyakit. Jadi yang vital ini program malaria, berarti kloroquine harus ada, kemudian program diare yaitu oralit harus ada, kemudian yang lainnya mengikuti. Kesimpulannya dari contoh soal yang tadi seperti pada tabel,
Untuk yang golongan 1 itu ada 9 buah, 7 buah, 4 buah, 8 buah, dan 6 buah. Jadi ini berdasarkan kategorinya. Yang hijau ini adalah kategori 1, yang kedua ini adalah kategori 2 yang berwarna ungu, kemudian yang kurang penting ini ada 1 buah. Kemudian masuk ke pengadaan. Setelah perencanaan, adanya pengadaan. Pengadaan pada apotek ini adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Jadi syarat pengadaan ini sesuai rencana, sesuai kemampuan sistem, atau pengadaannya ini sesuai ketentuan. Nah, tujuan pengadaannya ini adalah untuk menyediakan obat dan perbekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua itu mutu obat dan perbekalan kesehatan terjamin. Kemudian yang ketiga, obat dan perbekalan kesehatan dapat diperoleh pada saat diperlukan. Kemudian dalam pengadaan ini ada proses penerimaan. Proses penerimaannya ini adalah waktu pengadaan dan kedatangan obat. Jadi obat itu harus diterima untuk bisa diadakan di apotek. Jadi ditetapkan berdasarkan hasil analisis dari data. Kemudian sisa stok dengan memperhatikan waktu atau tingkat kecukupan obat dan perbekalan kesehatan. Kemudian jumlah obat yang akan diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. Kemudian kapasitas sarana penyimpanan dan waktu tunggu. Ini harus dilihat. Kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan memperhatikan nama obat, satuan kemasan, jumlah obat yang diadakan, jumlah obat yang sudah diterima, dan obat yang belum diterima. Setelah itu dicek kualitas produknya. Setelah semuanya sudah oke, baru dicek kualitas produknya dengan mencatat expired date, memeriksa kualitas kemasan dan produk, yaitu dengan melihat apakah produknya ini dari kemasan tersiernya itu utuh, warnanya sesuai, dan bentuknya sesuai atau tidak. Kemudian waktu datang dan suhu waktu datang, cek ice box. Kemudian ada persyaratan pemasok, yaitu yang akan obat-obatnya kita terima. Jadi pemasoknya ini harus memiliki izin pedagang besar farmasi yang masih berlaku. Jadi izin PBF ini dari Kementerian Kesehatan, sedangkan izin untuk PBF ini cabang dari Dinas Kesehatan. Jadi PBF pusat dari Kemenkes, kalau PBF cabang itu dari Dinas Kesehatan setempat. PBF ini harus memiliki dukungan dari industri farmasi yang memiliki sertifikat CPOB dan masing-masing jenis sediaan obat yang dibutuhkan. PBF harus memiliki reputasi yang baik dalam bidang pengadaan obat, misalnya dalam pelaksanaan kerjanya tepat waktu, karena ini sangat vital untuk pengadaan obat. Pemilik dan atau apotek penanggung jawab PBF tidak sedang dalam proses pengadilan atau tindakan yang berkaitan dengan profesi kefarmasian. Ini mengandung kredibilitas dari pemasoknya. Jadi pemasok yang harus kita pilih dalam apotek itu harus yang kredibilitas dan akuntabilitasnya itu bagus. Kemudian masuk penyimpanan. Setelah obat yang diterima dan sudah ada, penyimpanannya harus baik untuk menjaga kualitas obat yang akan dideliver ke pasien. Jadi penyimpanan ini adalah kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian, serta dapat menjaga mutu obat. Tujuan penyimpanan adalah persediaan aman dan tidak mudah hilang, memudahkan pengawasan persediaan stok, kemudian memelihara mutu obat atau menjaga stabilitas obat dan perbekalan farmasi lain, dan yang terakhir mempermudah dan mempercepat pelayanan. Metode penyimpanan dalam apotek ini sendiri adalah FIFO dan FEFO. Jadi ini berdasarkan expired date dan waktu keluar dari pabrik.
kemudian berdasarkan abjad, kemudian berdasarkan generik dan non-generik, berdasarkan bentuk sediaan, berdasarkan stabilitas obat, dan berdasarkan undang-undang, berdasarkan kewaspadaan tinggi, dan sifat bahannya. Jadi harus diperhatikan dari bahan-bahannya untuk disimpan. Dengan syarat ruang penyimpanannya itu kemudahan untuk bergerak dan keselamatan bagi petugas, sirkulasi obat yang baik, sirkulasi udara yang baik, kemudian penggunaan rak dan pellet, kemudian adanya ruang penyimpanan khusus untuk obat yang perlu disimpan dalam kondisi khusus, yaitu vaksin, narkotika, dan B3, tersedianya fasilitas pencegahan kebakaran dan sistem keamanan. Oke, materinya sudah selesai sampai sini. Jadi secara singkat itu adalah perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jadi dari materi yang saya sudah sampaikan ini, boleh kalau misalnya ada pertanyaan di kolom komentar, dan jika ada yang perlu ditambahkan akan saya tambahkan di lain video. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.